Shalom sahabat inspirasi, kembali lagi dalam program Inspiring Talk, dimana seperti biasanya Inspiring Talk membahas tema-tema yang menarik dan pastinya menginspirasi kita semua. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tema yaitu LDR, karena ada salah seorang teman kita yang memberi komentar atau memberi ide atau memberi saran untuk mengangkat tema ini. Nah, sehingga hari ini kita akan membahas tema terkait LDR atau Long Distance Relationship, di mana LDR ini adalah salah satu hubungan asmara yang dilakukan oleh sepasang namun dengan jarak yang jauh. Nah, ada banyak hal yang perlu kita bahas atau perlu kita perhatikan dalam pembahasan LDR ini. Dan hari ini kita masih ditemani oleh Kak Joshua. Shalom Kak Jo. Shalom Karina, Iya. shalom sahabat inspirasi. Iya Kak Jo, hari ini tema kita kan LDR nih Kak Jo. Yes. Pasti banyak teman-teman yang hadir yang mengikuti program ini pasti punya pertanyaan, bahkan penasaran apa saja sih yang dibahas dalam LDR ini. Nah, Kak Oke. Jo, apa sih yang dimaksud dengan LDR? Oke, apa yang dimaksud dengan LDR ya? Iya. LDR ini sebuah istilah yang populer, mungkin sebagian besar kita pasti sudah mendengar, atau mungkin ada di antara sahabat inspirasi yang punya pengalaman LDR atau sekarang sedang menjalani hubungan LDR. Nggak tahu juga nih Karina apakah pernah atau sedang gitu ya. LDR singkatan dari Long Distance Relationship, seperti yang tadi Karina katakan. LDR ini merupakan hubungan sepasang kekasih yang dilakukan dengan jarak yang jauh karena perbedaan tempat atau geografis yang membuat mereka berpisah. Nah, LDR ini bisa dijalani oleh orang yang masih berpacaran atau bertunangan, bahkan yang sudah menikah. Begitu. Mungkin karena alasan pekerjaan dan alasan-alasan lain membuat mereka berbeda secara geografis sehingga mereka tetap menjalin hubungan asmara mereka, tapi ya tidak bisa bertemu secara rutin dan sebagainya. Sebenarnya LDR ini pun tidak hanya terdapat pada zaman sekarang sebenarnya, karena dulu sebelum perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini orang sudah melakukan LDR loh. Kalau sekarang orang LDR kirim pesan, ya kan, WA, Telegram dan sebagainya, video call, atau menggunakan banyak platform-platform online untuk bisa komunikasi dengan pacarnya atau dengan pasangannya. Tetapi dulu orang menggunakan surat, Karina. Jadi pakai surat. Bahkan orang yang LDR menggunakan surat itu bisa tahu kapan surat dari pacarnya atau pasangannya itu tiba. Karena sudah terbiasa berkirim surat gitu kan ya. Jadi sampai segitunya. Sampai mereka bisa tahu, oh ini this is the time, ini waktunya nih kayaknya besok atau lusa surat dari pacarku atau pasanganku pasti tiba berkirim kabar kepadaku. Jadi LDR ya long distance relationship, hubungan pasang kekasih dari jarak jauh karena perbedaan geografis. Begitu Karina. Oke. Berarti ada perbedaan berarti dulu dengan sekarang. Iya. Dan bukan cuma saat ini saja LDR Iya. itu bro. Iya. Dalam menjalin hubungan LDR ini tentunya ada banyak tantangan-tantangan yang kan Kak yang terjadi. Bahkan gak cuma LDR, sedangkan yang tatap muka saja langsung yang dekatan aja pasti ada tantangan. Nah, tapi yang mau ditanya karena pembahasan kita hari ini itu LDR, jadi yang mau saya tanyakan Kak Jo, apa sih tantangan LDR itu bagi para pejuang LDR? Oke, tantangan. Seorang pejuang LDR itu harus siap dengan kondisi apapun. Karena memang menjalin hubungan secara LDR itu bukanlah hubungan atau metode yang gampang atau mudah. Ya, saya tidak bilang bahwa hubungan yang dilakukan dengan jarak yang dekat, saling tatap muka, jalan bersama, nonton bersama dan sebagainya, yang seperti yang kita lakukan itu lebih mudah. Tidak juga, karena memang setiap relasi itu pasti punya tantangan tersendiri. Nah, khusus LDR ini ada tantangan yang memang sedikit lebih rumit, begitu maksud saya. Sedikit lebih rumit dibandingkan dengan hubungan yang dilakukan secara tatap muka dan dalam jarak yang dekat, bisa bertemu dengan pasangan atau pacarnya kapanpun, anytime dan dimanapun, gitu kan ya. Nah, seorang penulis buku LDR bernama Laura Stafford itu dalam bukunya Maintaining Long Distance Relationship itu mengatakan bahwa tantangan dari sebuah hubungan LDR itu ditentukan oleh banyak faktor sebenarnya. Dan keberhasilan dari hubungan LDR itu pun dihubungi oleh
maksud saya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bisa juga faktor komitmen antar pasangan. Kemudian bisa juga faktor komunikasi. Bisa juga faktor dukungan orang sekitar. Begitu. Jadi untuk melihat apa tantangannya mungkin berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Satu pasang kekasih dengan pasangan yang lain. Tapi saya akan memberikan sebuah gambaran secara umum ya tentang tantangan melakukan hubungan LDR. Saya mencatat beberapa. Yang pertama itu adalah emosi yang ekstrim. Artinya gini, karena hubungan LDR itu adalah hubungan asmara yang dijalin dengan jarak yang jauh, tidak bisa bertemu atau bertatap muka dengan pasangannya secara rutin, gitu atau reguler. Jadi emosi seorang yang menjalani hubungan LDR itu akan labil. Jadi akan muncul emosi-emosi yang negatif. Karena seringkali karena perbedaan jarak itu membuat seseorang itu bisa berpikir atau berprasangka buruk tentang pasangannya di sana. Misalkan nih, apakah dia di sana memikirkan aku dan sebagainya. Jadi rasa curiga itu lebih tinggi ketika seseorang menjalin hubungan asmara itu secara LDR dibandingkan dengan tatap muka. Jadi emosi itu bisa menjadi emosi yang ekstrim gitu ya. Kadang-kadang meledak-meledak, memiliki prasangka buruk, curiga dan sebagainya. Makanya perlu kepercayaan, trust kepada pasangan ketika kita menjalani hubungan LDR. Jangan sampai emosi kita ekstrim. Nah ini tantangannya, emosi yang ekstrim. Yang kedua adalah adanya rasa rindu yang berat. Karena jarang ketemu, jadi rasa kangen itu akan bertambah-tambah setiap hari. Gitu kan ya. Nah itu juga susah. Iya kan? Kalau orang kangen rindu itu rasanya apa ya? Melakukan apapun itu sulit rasanya karena dilanda rindu. Jangankan kita rindu dengan pasangan kita, ketika kita rindu dengan orang tua kita, mungkin ketika kita dulu kuliah, iya kan, kita di kota yang berbeda. Kita pengen sekali ketika ada waktu untuk bertemu, baik itu liburan, libur semester dan sebagainya, kita pasti ingin pulang kan karena kangen tadi. Kadang-kadang saya ketika ketemu mahasiswa juga yang kangen dengan orang tua pun dia tidak memiliki gairah lagi atau hasrat untuk kuliah dengan baik karena ada rasa rindu tadi. Sama, orang yang LDR pun akan mengalami rasa rindu yang jauh lebih berat daripada orang yang berpacaran secara dekat atau tatap muka. Begitu kan ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu, masalah waktu. Misalkan nih, pacarnya Karina ini di kota berbeda. Misalkan kita anggap deh kota Kupang. Ya, kota Kupang sementara Karina ini ada di Tapanuli Utara. Iya kan? Waktu Karina di Tapanuli Utara ini waktu yang digunakan adalah waktu Indonesia Barat, ya kan? Sementara di Kupang sana timur. Jadi ada perbedaan waktu 2 jam kan? Misalkan Karina selesai melakukan semua aktivitasnya jam 10 malam. Oke, waktu Indonesia Barat. Pacar Karina jam berapa? Kan jam 12 malam kan? Mungkin itu sudah ngantuk sekali bagi dia. Jadi susah kadang-kadang menentukan waktu untuk kita bisa komunikasi dengan pasangan kita. Karena ada perbedaan waktu. Apalagi kalau perbedaan waktu itu karena geografi yang sangat jauh. Belum lagi kalau pacar kita atau pasangan kita di luar negeri. Iya kan? Saya pernah pelayanan online di Belgia. Saya di Surabaya waktu itu. Mereka minta kegiatannya itu jam 7 malam waktu Belgia. Kamu tahu jam berapa saya harus bangun melayani? Jam 2 pagi subuh. Di sana jam 7 malam masih, tapi di Surabaya waktu Indonesia Barat sudah jam 2 subuh. Nah, coba bayangkan ketika pacar kita di Belgia, kita di sini. Menentukannya kan susah. Di sana mungkin masih sore, di kita ini sudah tengah malam. Gitu kan ya? Nah, jadi itu masalah waktu itu tantangan juga. Tapi kalau kita punya pasangan yang punya zona waktu yang sama, mungkin nggak terlalu berat gitu kan ya. Kemudian adalah masalah finansial. Tantangan berikutnya adalah masalah finansial. Maksudnya apa? Kan tadi kita rindu nih dengan pasangan kita. Lalu kita ingin bertemu kan. Entah dia yang ke tempat kita atau kita yang ke tempat dia. Tapi itu kan butuh biaya. Iya kan? Kalau pasangan kita itu di kota yang berbeda satu provinsi mungkin biaya tidak terlalu mahal. Tapi kalau pacar kita atau pasangan kita di luar pulau, di luar negeri, bayangkan berapa biaya atau kos yang harus kita keluarkan untuk bertemu melepas rindu kita. Itu kan? Jadi tantangannya masalah biaya. Nah kalau kita pacaran tatap muka, jarak dekat, kita di kota yang sama, bahkan di desa yang sama, kan nggak perlu mikir biaya. Paling mikir bensin untuk jalan kemana, ke kafe mana, ke restoran mana, gitu kan ya. Nggak ada mikirkan biaya pesawat, transportasi yang lain. Nah begitu. Dan yang terakhir, tantangan bagi pejuang LDR itu adalah masalah pandangan yang tidak realistis tentang pasangannya. Pandangan yang tidak realistis. Karena bagaimanapun juga, ketika kita menjalin hubungan LDR, maka kita
tidak bisa seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya tentang pacaran virtual, kita nggak bisa menangkap karakter atau kepribadian secara utuh dari pasangan kita. Jadi pandangan yang kita miliki tentang pasangan kita itu tidak sesungguhnya. Jadi tidak realistis saya katakan. Makanya saya sebut dengan pacar imajiner kan kalau kita pacaran online, pacaran secara online maksud saya. Iya kan? Jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pejuang LDR. Ada beberapa poin tadi, Karina. Cukup panjang tadi pemaparan kakak, dan banyak perjuangan ternyata yang harus dihadapi, atau banyak tantangan yang harus dihadapi ketika menjalani LDR ini. Iya. Namun itu semua tergantung personalnya juga, bagaimana mengelola itu semua pastinya ya Kak Jo. Iya, benar sekali. Lalu Kak Jo, bagaimana atau apa sih tips merawat cinta dalam hubungan LDR ini Kak Jo? Oke, tips merawat cinta untuk para pejuang LDR. Iya. Jangan berprasangka buruk. Jangan berprasangka buruk karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ketika seseorang dalam hubungan LDR maka prasangka buruk atau pemikiran-pemikiran negatif itu akan sering menghantui dia. Iya kan? Seperti contoh tadi saya katakan bahwa kita mungkin sering timbul pertanyaan dalam hati kita, apakah pasangan saya di sana memikirkan saya? Apakah pasangan saya di sana itu setia? Apakah pasangan saya di sana itu tetap menjaga hatinya dan sebagainya? Ya kan? Lalu kadang-kadang orang-orang di sekitar kita juga bisa menghantui kita dengan asumsi-asumsi buruk. Kamu jangan percaya dengan pacarmu, jangan percaya dengan pasanganmu. Siapa tahu dia di sana melakukan ini dan itu, mengkhianati kamu dan sebagainya. Itu kan bisa menjadi tekanan bagi seseorang yang menjalani hubungan LDR itu, sehingga menimbulkan prasangka buruk. Ketika prasangka buruk itu terus dipupuki maka akan berbuah dan akhirnya terjadilah yang namanya perselisihan, pertengkaran, dan hubungan menjadi disharmonis. Nah, lalu yang kedua adalah berkomunikasi secara efektif dan berkualitas. Dalam hubungan yang jauh, ketika kita menjalin hubungan asmara tapi dengan jarak yang jauh dan tempat atau geografis yang berbeda, maka komunikasi itu harus benar-benar efektif dan berkualitas. Karena komunikasi itu menjadi salah satu kunci supaya hubungan LDR itu tetap menjadi sehat dan hubungan LDR itu berlangsung secara harmonis. Komunikasi yang baik. Jadi dengan cara bagaimana? Dengan cara ya berkirim kabar kepada pasangan, ya kan? Atau bisa juga menyampaikan sesuatu yang kita alami atau yang kita lakukan kepada pasangan kita. Misalkan tentang pekerjaan kita, bisa juga tentang studi kita kalau kita masih kuliah, bisa juga tentang orang-orang atau teman-teman di sekitar kita. Jadi kita bercerita tentang hal-hal yang kita alami kepada pasangan kita. Dan kita harus memiliki waktu-waktu yang berkualitas tadi saya katakan untuk berkomunikasi dengan pasangan kita, entah itu melalui pesan atau bisa juga melalui voice call ataupun video call. Gitu kan ya. Jadi komunikasi yang efektif dan berkualitas itu perlu dilakukan supaya cinta dalam masa LDR itu tetap terawat. Yang berikutnya adalah mengadakan pertemuan yang kreatif. Mengadakan pertemuan kreatif itu maksudnya begini. Tadi kan ketika seseorang memiliki hubungan LDR dengan pasangannya, maka tidak ada waktu yang banyak untuk bisa bertemu. Nah, jadi ketika kita menjalin hubungan LDR, kita perlu merencanakan pertemuan yang kreatif. Maksudnya ketika ada waktu libur, kita harus melakukan pertemuan dengan pasangan kita. Karena ketika kita bertemu dengan pasangan kita, maka kita juga cinta kita itu akan tetap bertumbuh. Dan kita semakin mengenal dia, ya rasa kepercayaan kita terhadap dia pun akan bertambah. Nah, jadi jangan sampai ketika kita sudah LDR tapi kita tetap tidak mau mengatur waktu untuk bertemu secara kreatif. Misalkan waktu libur pun kita berkata, aku nggak sempat untuk kesana dan sebagainya. Itu bisa menjadi pemicu terjadinya perselisihan yang tidak terelakkan dalam hubungan LDR. Jadi harus benar-benar merencanakan, mengadakan pertemuan yang kreatif tadi dengan pasangan kita. Kalau ada waktu-waktu yang senggang. Tapi jangan sampai mengganggu pekerjaan atau mungkin tanggung jawab kita. Begitu kan ya? Lalu kemudian yang paling penting adalah memiliki komitmen, Karina. Jadi inilah yang paling penting ketika kita memutuskan untuk menjalin hubungan asmara dengan orang yang menjauh di sana, maka kita harus memiliki komitmen. Bukan hanya kita, tapi pasangan kita juga. Pastikan bahwa dia juga memiliki komitmen. Komitmen
bahwa kalian tetap memiliki cinta dan kalian akan tetap nanti berakhir dengan bahagia. Komitmen itu penting. Ketika kita punya komitmen, maka godaan apapun yang menghantam kita, menyerbu kita, kita akan bisa tangis kok. Orang bisa jatuh, orang bisa gagal karena tidak punya komitmen. Tapi seseorang yang punya komitmen, dia akan bertahan. Apapun tantangan, persoalan yang dihadapi ketika dia menjalin hubungan LDR. Bukan hanya hubungan LDR, mungkin hubungan pacaran atau rumah tangga yang kita lakukan secara langsung, secara dekat pun perlu memiliki komitmen. Apalagi hubungan LDR, betapa komitmen itu diperlukan. Begitu. Jadi 4 hal inilah yang dapat kita lakukan secara praktis untuk merawat cinta kita bagi pejuang LDR, Karina. Oke, Kak Jo. Ada Iya. 4 hal tadi ya, Kak Jo, Yes. yang bagaimana cara merawat cinta Iya. dalam hubungan LDR. Itu tadi dari sisi praktisnya ya, yang dapat dilakukan gitu kan ya. Iya, Kak. Dan itu bisa diaplikasikan ya Iya. teman-teman. Yang pertama yaitu jangan berprasangka buruk. Yang kedua berkomunikasi. Iya. Bagaimana komunikasi teman dengan pasangannya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kita kreatif dalam mengatur pertemuan. Yes, benar sekali. Dan yang terakhir, yang paling penting, poin yang paling penting yaitu komitmen. Tujuan mau dibawa kemana. Iya, benar. Oke, Kak Jo. Nah, terus apa yang diperlukan untuk menjalin LDR yang sehat? Oke, apa yang diperlukan? Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan, tapi mungkin tersirat bukan tersurat gitu. Ya, lagu cinta ini awalnya tersirat bukan tersurat katanya ya. Yang pertama itu adalah kesabaran yang besar. Karena kita nggak bertemu sering dengan pasangan kita, maka kita harus bersabar, menahan rasa rindu kita. Jadi diperlukan kesabaran yang besar atau kesabaran yang kuat untuk itu. Iya kan? Sabar, nanti ada waktunya untuk bertemu gitu kan, waktu liburan tadi pertemuan kreatif yang tadi. Kemudian diperlukan yang namanya komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi, tadi saya sudah jelaskan. Ya kan, ketika kita memiliki komitmen bersama dengan pasangan kita untuk serius dalam hubungan ini, atau mungkin hubungan pacaran, serius untuk ke jenjang pernikahan, dan hubungan pernikahan untuk serius bahwa kita hanya punya satu istri atau suami, satu untuk selama-lamanya, itu yang Alkitab ajarkan, ya kan? Nggak boleh berzina, nggak boleh berselingkuh dan sebagainya, apalagi poligami dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan Alkitab. Punya komitmen bahwa dia satu-satunya penolong, pasangan atau jodoh yang Tuhan tentukan satu kali untuk selama-lamanya, ya kan? Hanya maut yang memisahkan. Kemudian diperlukan komunikasi yang baik. Komunikasi bagi para pasangan LDR itu perlu dilakukan dengan baik. Jadi sering berberi kabar, sering membahas hal-hal yang membangun cinta mereka dalam hubungan mereka. Jadi jangan berkomunikasi untuk hal-hal yang nggak penting yang menimbulkan pertengkaran. Jadi 3 itu, kesabaran, komitmen, dan komunikasi. Ketika ini dimiliki oleh pasangan LDR, saya percaya hubungan mereka menjadi sehat. Begitu. Meskipun tadi memang banyak tantangannya. Gitu. Lalu apa kata Alkitab tentang LDR ini, Kak Jo? Oke, apa kata Alkitab tentang LDR? Alkitab mengajarkan kepada setiap kita orang percaya untuk berhati-hati ketika kita memiliki relasi atau hubungan dengan seseorang, khususnya dalam hubungan LDR. Tadi kita sudah membahas tentang beberapa kelemahan-kelemahan atau dampak negatif dari hubungan LDR, gitu kan ya, ada banyak tantangan. Alkitab berkata bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kita perlu memiliki hikmat ketika kita memutuskan untuk memiliki hubungan LDR. Tidak masalah salah atau tidak, dosa atau tidak sih hubungan LDR itu, tidak. Yang penting kita harus memahami bahwa hubungan kita itu membawa pertumbuhan bagi kita dan iman kita serta pasangan kita. Begitu. Artinya begini, ketika kita memiliki hubungan LDR dengan seseorang, maka ada dampak negatif yang tentu tidak diinginkan oleh Tuhan. Contoh, saya memiliki pasangan jauh di sana, tapi di dalam keseharian saya ini memiliki kedekatan dengan orang-orang, entah di lingkungan pekerjaan saya atau di lingkungan tempat tinggal saya dan pergaulan saya. Nah, kedekatan saya dengan dia secara fisik itu bisa menimbulkan kedekatan yang spesial. Ya, orang bilang kan TTM, teman tapi mesra, gitu kan ya. Dan akhirnya itu ketika itu dibiarkan, maka itu akan berujung kepada perselingkuhan dan pengkhianatan kepada pasangan kita.
Kita juga nggak tahu pasangan kita di sana seperti apa. Dia juga punya kedekatan-kedekatan secara fisik dan mungkin emosi dengan seseorang yang sering dia jumpai dalam kesehariannya dia. Jadi perlu yang namanya menjaga hati. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kuncinya adalah orang yang memiliki hubungan LDR itu menjaga hati. Karena iblis itu pasti tetap menjatuhkan, menggoda kita untuk melakukan dosa-dosa. Nah, meskipun hubungan LDR juga memiliki beberapa hal yang positif. Sebagai contoh, godaan seksual orang yang melakukan hubungan LDR itu lebih kecil. Saya bilang bukan tidak ada, karena namanya godaan itu pasti ada aja celah untuk itu, gitu kan? Apalagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat orang walaupun jauh di sana banyak aja eh, aktivitas-aktivitas atau godaan-godaan seksual yang dapat dilakukan. Tetapi paling tidak kan dengan jarang bertemu itu kan eh, godaan seksualnya lebih sedikit gitu dibandingkan dengan orang yang bertemu setiap malam pacaran terus ya kan, wah kuncar terus dan sebagainya. Itu godaan seksualnya tentu lebih besar. Memang tergantung pribadinya gitu kan ya. Jadi kalau memang dia punya pribadi yang takut Tuhan, dia punya rasa kasih dan cinta yang tulus dari Tuhan, dan dia bisa menjaga hati oleh pertolongan Roh Kudus, maka dia bisa menjaga hubungan LDR-nya itu dengan sehat, dan tentu nama Tuhan dipermuliakan untuk itu. Jadi pastikan dengan kita memiliki hubungan LDR itu, yang pasti adalah kita uh, menjadi pribadi yang semakin bertumbuh, baik kita maupun pasangan kita. Bukan malah hubungan LDR itu membuat kita semakin hancur dan sebagainya. Kalau itu terjadi, maka berarti hubungan LDR kita itu tidak memperkenankan dan tidak menyenangkan Tuhan, gitu maksud saya. Jadi apa kata Alkitab tentang LDR? Alkitab tidak melarang ya atau tidak, tapi Alkitab jelas memberikan prinsip bahwa kita harus memiliki hikmat, berhati-hati dalam memiliki hubungan, apalagi hubungan jarak jauh. Dan yang paling penting ketika kita melakukan itu, kita menjaga hati kita. Demikian Karina. Terima kasih Kak Jo. Sama-sama. Pembahasan yang sangat menarik dan pastinya menginspirasi banyak orang, menginspirasi saya dan mungkin menginspirasi teman-teman yang mengikuti program ini. Nah, tadi Alkitab, menurut pandangan Alkitab bagaimana menjalani hubungan dalam LDR ini teman-teman, yaitu jaga hati yes. Dan berkhidmat serta dalam menjalani hubungan juga kita dituntut untuk meminta pimpinan Roh Kudus. Iya. Demikian program untuk hari ini teman-teman, yaitu tema terkait LDR. Nantikan program-program berikutnya atau tema-tema yang tidak kalah menarik lagi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe dan boleh share juga kepada teman-teman yang lain, barangkali teman-teman yang lain membutuhkan hal ini. Dan jika ada di antara teman-teman yang punya ide atau pengen kita mau membahas tema apa lagi, boleh dituliskan pada kolom komentar. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, sudah mengikuti, dan sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati, salam inspirasi.